Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Hari ini kita akan mempelajari bab 3 yaitu mengenai bola. Setelah kita mempelajari mengenai bola, mahasiswa diharapkan memahami pengertian tentang tempat kedudukan. Tempat kedudukan di ruang persamaan bola. Kedudukan bidang dengan bola, kuasa titik, bidang kutub, kedudukan dua bola. Pencapaian indikator pada bab ini, yaitu pada pertemuan ini ada 6. Dalam menentukan tempat kedudukan, kita menjalankan suatu titik yang kita sebut dengan X0, Y0, dan Z0. Ambil titik X0, Y0, dan Z0 sembarang pada tempat kedudukan, kemungkinan dicari hubungan-hubungan antara X0, Y0, dan Z0 yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dengan menjalankan titik tersebut atau menghapus indeks 0 dari hubungan-hubungan tersebut, diperoleh tempat kedudukan yang diminta. Menyelesaikan suatu soal dengan menentukan tempat kedudukan dengan menjalankan titik X0, Y0, dan Z0. Misalnya, perhatikan contoh berikut. Tempat kedudukan titik yang berjarak 3 dari bidang X, O, Z. Nah, jadi kita misalkan titik X0, Y0, dan Z0 itu berjarak 3 dari bidang X, O, Z. Nah, di mana yang berjarak 3 dari bidang X, O, Z di sini adalah Y sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan 3. Jika jumlah kuadrat jaraknya, artinya kita jumlahkan dari hasil kuadratnya, maka yang kedua jarak titik ini lagi ke titik negatif 2, negatif 1, 0. Jadi akar sama dengan ini untuk menentukan jaraknya X0, tapi ini negatif 2 jadi tambah 2 ya. Kemudian Y0 ditambah 1 kuadrat ditambah dengan Z0 dikurang 0 kuadrat. Nah, jadi hasil kuadratnya dijumlahkan, jadi hasil kuadratnya dijumlahkan sama dengan 40. Nah, di sini akar dengan kuadrat itu kan hasilnya tetap saja yang berada di dalam akar ya. Jadi ini akan habis, ini juga sama. Jadi yang tersisa adalah yang berada di dalam akar, kita jabarkan menghasilkan X0 kuadrat dikurang 4X0 ditambah 4 ditambah dengan Y0 kuadrat dikurang 2Y0 dikurang 1 ditambah Z0 kuadrat. Kemudian ini juga kita jabarkan X0 kuadrat ditambah 4X0 ditambah 4 ditambah Y0 kuadrat ditambah 2Y0 ditambah 1 ditambah Z0 kuadrat sama dengan 40. Nah, X0 kuadrat kita jumlahkan yang sejenis ya. Kita mendapatkan 2X0 kuadrat, Y0 juga sama, dapat 2Y0 kuadrat, Z0 juga sama, dapat 2Z0 kuadrat. Kemudian, negatif 4X0 ditambah dengan 4X0, itu hasilnya adalah 0. Negatif 2Y0 ditambah dengan 2Y0, hasilnya adalah 0. Nah, yang tersisa adalah positif 4, ini ditambah 1. Ditambah 1, ini hasilnya 4 tambah 1 tambah 4 tambah 1, hasilnya adalah 10. Sama dengan 40. Nah, ini kita masing-masing ruas kita kurangkan dengan 10, menghasilkan 2X0 kuadrat ditambah 2Y0 kuadrat ditambah dengan 2Z0 kuadrat, hasilnya 40 dikurang 10, hasilnya adalah 30.
Nah, kedua ruas bisa dibagi masing-masing, kedua ruas dibagi 2, hasilnya X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 15. Oke, ini kita dapatkan persamaan kedua. Dari dua persamaan tersebut kita iriskan, maka kita dapatkan tempat kedudukan titik yang berjarak 3 dari bidang X0, ini persamaan yang pertama, dan jumlah kuadrat jarak ke dua titik tersebut tetap sama dengan 40, itu persamaan kedua. Jadi, himpunan penyelesaiannya irisan antara Y kuadrat sama dengan 9 dengan X0 kuadrat ditambah X kuadrat, jadi Y0 kuadrat ditambah Z0 sama dengan 15. Nah, bagaimana bentuknya kalau kita ingin lihat pada gambar? Nah, ini dia gambarnya, videonya. Nah, karena tempat kedudukan yang berjarak 3 dari bidang XOZ, yaitu bidang merah ini adalah XOZ, dan yang berjarak 3 itu adalah bidang yang berwarna biru, yaitu Y sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan 3, yaitu bidang berwarna biru. Kemudian dari persamaan yang kedua, kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 15, dia membentuk bola. Nah, dari situ kita dapatkan himpunan dari irisannya, dia membentuk lingkaran ya, lingkaran antara irisan bidang dan bola. Itu ada dua lingkaran, lingkaran yang di sebelah kiri dan lingkaran yang di sebelah kanan. Bola itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Nah, untuk menentukan persamaan bola, kita perhatikan ada dua, yaitu jari-jari bola dan titik pusat bola. Nah, yang pertama, bagaimana kita menurunkan persamaan bola yang berpusat di O atau 0,0,0 dengan jari-jari R. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah bola yang berjari-jari R atau OP dengan pusat di titik O, 0,0,0. O ke P itu adalah vektor. Jadi untuk menentukan vektor itu, OP itu kan adalah jari-jari. Jadi vektor jari-jarinya itu dari 0,0,0 ke titik P. Kita tentukan P itu adalah sembarang, yang titik sembarang kita ambil yang berada pada bola adalah X, Y, Z. Kemudian vektor OP itu adalah X, Y, Z. Karena titik awalnya adalah 0 ya. Jarak OP itu adalah kan jari-jari sama dengan akar. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, dengan jari-jari adalah R. Sama dengan dari persamaan ini, karena P, X, Y, Z itu sembarang titik pada bola, maka setiap titik X, Y, Z pada bola berlaku persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Kita tentukan persamaan tersebut adalah persamaan bola yang berpusat di O dengan jari-jari R. Nah, di sini terdapat bola yang berpusat di titik M, A, B, C, di mana titik P ini adalah titik sembarang pada bola, yaitu X, Y, Z. Ambil sembarang titik P pada bola, maka vektor MP, M ke P itu adalah jari-jari. Maka untuk menentukan vektornya, kita kurangkan titik P kurang M. Masing-masing koordinat ya. Maka dari situ kita ingin tentukan jarak dari titik M ke P, berarti kita kalikan antara dua vektor itu. Nah, R kali R, maka dari situ kita dapat temukan perkalian antara dua jari-jari R kuadrat
X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah dengan Z dikurang C kuadrat. Karena titik P adalah titik sembarang pada bola yang memenuhi persamaan tersebut, maka setiap titik X, Y, Z pada bola memenuhi persamaan, yaitu yang tadi ya, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat. Hasilnya adalah jari-jari kuadrat. Atau karena dari situ kita dapatkan persamaan bola yang berpusat di titik M, A, B, C dengan jari-jari yang sama yaitu R. Untuk lebih memahami tentang persamaan bola, kita coba menyelesaikan contoh soal, yaitu carilah persamaan bola yang berpusat di titik P 1,3,2 dan melalui titik A 2,5,0. Yang pertama, kita cari dulu jari-jari bola. Jari-jari bola sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat. Nah, ini adalah A, B, dan C. Ini adalah X, Y, dan Z. Nah, dari sini kita dapatkan R-nya sama dengan akar. Akar X dikurang A berarti 2 dikurang 1 kuadrat, 5 dikurang 3 kuadrat, dan 0 dikurang 2 kuadrat. Jadi kita dapatkan jari-jarinya adalah akar 9 atau R kuadrat sama dengan 9. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan bolanya ya. Persamaan bola jadi X dikurang 1 adalah A sama dengan 1 ditambah dengan Y dikurang 3 kuadrat ditambah dengan Z dikurang 2 kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu R kuadrat sama dengan 9. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin lihat ke dalam bentuk bola tersebut? Nah, jadi titik P 1,3,2 berada di sini. Kemudian titik A yaitu 2,5,0 seperti ini. Jadi bentuk bolanya adalah seperti ini. Bentuk umum persamaan bola yang tadi. Untuk bentuk umumnya persamaan bola itu tinggal kita jabarkan saja. Jabarkan dari persamaan bola yang berarti kan ini adalah persamaan bola di titik A, B, C sama dengan jari-jari kuadrat. Kita jabarkan koefisien X yaitu negatif 2A, koefisien Y yaitu negatif 2B, dan koefisien Z yaitu negatif 2C. Di mana ini kita bisa misalkan sebagai D. Nah, di sini kita dapatkan, jadi ini adalah A kapital, ini adalah B, sedangkan ini adalah C kapital, dan konstantanya adalah D. Maka persamaan bola itu dapat ditulis sebagai bentuk umum persamaan bola adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX kapital ya, BY B kapital ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Itulah persamaan bentuk umum persamaan bola. Jika diketahui bentuk umum persamaan bola, yang ingin kita tentukan adalah jari-jari dan titik pusatnya, maka kita kembalikan lagi ke bentuk kuadrat ya. X ditambah 1/2A kuadrat, ini kan kalau dikurang dengan 1/4A kuadrat, itu menghasilkan X kuadrat ditambah AX ya. Jadi dari sini X kuadrat ditambah AX kita ubah menjadi proses persamaan kuadrat.
Nah, kemudian konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan, yaitu 1/4 A kuadrat. Nah, sama juga pada B, yaitu Y tambah 1/2 B kuadrat. Itu dari Y kuadrat ditambah BY. Kemudian konstantanya kita kurangkan dengan 1/4 B kuadrat. Kemudian D-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya dikurang D. Oke, dari sini kita bisa tentukan 1/2A itu adalah pusat, negatif 1/2. Maka pusatnya adalah, dari sini pusatnya ya. Pusatnya adalah negatif 1/2A, negatif 1/2B, negatif 1/2C. Nah, sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadratnya adalah ini. Jadi kalau kita tanyakan R saja sama dengan akar. Ya. Akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Nah, jika jari-jarinya lebih besar dari 0 atau hasilnya positif, maka itu dinamakan bola sejati atau bola nyata. Jika jari-jarinya negatif, maka dikatakan bola tersebut adalah bola khayal atau imajiner. Nah, jika jari-jarinya sama dengan 0, itu berarti bolanya berupa titik saja karena jari-jarinya sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahami lagi umum persamaan bola, kita perhatikan soal berikut. Tentukan pusat dan jari-jari bola dengan persamaan bentuk umum ini ya. Kalau kita perhatikan bentuk umum ini, kita telah mendapatkan A-nya. A, B, C, dan D. Nah, dari sini kita ingin tentukan pusatnya ya. Tadi kan kita telah mengetahui untuk menentukan pusat itu adalah pusat P, yaitu negatif 2A, negatif 1/2B, negatif 1/2C. Nah, dari sini negatif 1/2 kali 10, negatif 10, 2 kali B, B-nya itu negatif 8, kemudian negatif 1/2 kali C, C-nya adalah negatif 12, maka kita dapatkan P-nya ada 5. B-nya adalah 4, C-nya adalah 6. Untuk menentukan jari-jari, tadi juga kita telah menurunkan rumus persamaan. Rumus jari-jari adalah akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D, ya, sama dengan 1/4 dikali A kuadrat berarti negatif 10 kuadrat ditambah 1/4 dikali negatif 8 kuadrat ditambah 1/4 dikali negatif 12 kuadrat dikurang 68, yaitu D. D-nya ya, jadi 25 ditambah dengan 16 ditambah dengan 36 dikurang 68, 77 ya, adalah 77 dikurang 68, hasilnya adalah akar 9. Jari-jari kuadrat sama dengan 9. Ya. Karena jari-jarinya sama dengan akar 9, artinya R lebih dari 0. Artinya bola tersebut merupakan bola sejati atau bola nyata. Bagaimana bolanya? Perhatikan gambar berikut. Kalau kita input ke dalam aplikasi GeoGebra, yaitu persamaan ini dengan pusat 5,4,6 dengan jari-jari 3,
Maka bentuk persamaan bolanya, bentuk bolanya adalah seperti berikut.